pemeriksaan kah? Nah, penampilanmu. Aku ingin tahu, apakah ayah akan menyukainya? Apapun yang terjadi, ibu akan melindungimu, Nona. Jika tuan ketiga tahu kamu hamil, dia pasti akan sangat senang. Things yang paling tidak suka kau memanggilku Nona. Aku sudah menikah begitu lama, kita perlu ubah panggilan. Kau mengerti? Mengerti? Nyonya. Tuan muda. Ting Xiang. Minumlah. Jika kau sampai anemia, Ruoyi akan tidak berguna. Ting Xiang, aku hamil. Jangan pasang tampang seperti itu padaku. Kaulah yang terburu-buru dan merencanakan untuk masuk ke rumah gubernurku. Sekarang kau pura-pura lagi. Berakting seperti ini, tidakkah kau merasa menjijikan? Wanita sekejam dirimu. Bagaimana kau pantas masuk pintu keluarga Jian? Kau hanya di sini untuk menebus apa yang kau lakukan 3 tahun lalu. Menebus dosamu. Aku tidak. Kau tidak. Kau mengajak Ruoyi keluar melihat salju. Baru saja membawa pelayan itu pergi. Dan dia jatuh ke danau. Apa kau pikir? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tuan ketiga, Nyonya sama sekali tidak melakukannya. Suruoyi yang mengajak Nyonya keluar. Ting Xiang, kau harus percaya padaku. Aku tidak. Suruoyi yang mengajakku keluar. Aku benar-benar tidak melakukan apapun. Kau dan pelayanmu benar-benar sehati. Apa gunanya berdebat? Jika bukan karenamu, tubuh Ruoyi tidak akan selemah ini. Dan dia tidak bisa punya anak. Dia orang yang begitu baik. Mengapa kau harus melakukan ini padanya? Kau berlutut di sini untukku, sampai dia bangun. Nona. Dia benar-benar memperlakukanmu seperti ini. Kami tidak peduli dengan identitas. Nyonya dari keluarga Jiing. Kakak Ting Xiang. Kukira, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Jangan khawatir. Aku di sini bersamamu. Hari ini Huiran menyelamatkanku. Kehilangan banyak darah. Atau, bawa dia kembali ke mansion untuk istirahat dulu. Aku baik-baik saja. Kami tidak butuh kebaikan munafikmu. Suruoyi, berhenti berpura-pura. Jika bukan karenamu. Diam, apakah ini tempatmu berbicara? Ting Xiang, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Keluar. Kakak Ting Xiang, jangan lakukan itu pada Huiran. Hanya kau yang benar, begitu. Dia memperlakukanmu seperti ini. Kau masih membelanya. Jiang Ting Xiang, kau begitu kejam. Nona, Nona, ada apa? Nona, tunggu. Aku akan pergi mencari dokter Gu sekarang. Bei Feng. Huiran, kau akhirnya sadar. Kenapa kau di sini? Huiran, Xiaolan pergi mencariku, sudah memberitahuku segalanya. Huiran, Jiang Ting Xiang memperlakukanmu seperti itu. Kenapa kau masih bersikeras menyukainya? Gadis itu Xiaolan. Kenapa kau menceritakan semuanya pada semua orang? Itu karena dia tahu siapa yang benar-benar peduli padamu. Baiklah, aku baik-baik saja. Di mana Xiaolan? Apa maksudmu? Baik-baik saja? Ini. Minumlah air gula. Xiaolan pergi keluar mengambil obat. Terima kasih. Gu Beifeng. Tuan muda Gu, kau datang ke rumahku. Ada apa kau di sini? Jiang Ting Xiang, apa kau tahu bahwa Huiran, dia pingsan di rumah besarmu? Apa hubungannya denganmu? Beifeng, aku baik-baik saja. Kau sebaiknya kembali dulu. Ting Xiang akan menjagaku. Tidak perlu khawatir. Kalau begitu kau harus istirahat dengan baik. Merasa tidak enak badan, datanglah ke rumah sakit menemuiku. Selamat tinggal. Dokter Gu, kenapa kamu? Xiaolan, jaga baik-baik nona mudamu. Ting Xiang, kenapa kau kembali? Nona, ini yang baru saja aku. Nona, nyonya keluarga Jiangku. Kapan dia jadi nona lagi? Kau mau merasakan aturan keluarga Jian? Ting Xiang tidak. Xiaolan yang. Seseorang. Bawa pelayan ini ke bawah untukku.
Ya, dan ajari dia sopan santun. ya. Nona. Ziolan, Nona. Ziolan, Nona. Ziolan. Jiang Tingxiang. Bukankah kau keterlaluan? Terlalu jauh. Kau begitu cepat. Dan Gu Beifen bermain-main bersama. Kau pergi ke rumah sakit. Menemuinya, kan? Bahkan pingsan. Tarik-menarik dengan pria lain di rumah. Sungguh memalukan. Entah itu wajahmu atau tubuhmu. Keduanya membuatku merasa sangat jijik. Sakit. Tingxiang. Jangan seperti ini. Kau harus jelas. Siapa? Wanita siapa kau? Tidak. Kumo. Tidak. Dengan kekuatanmu. Kau masih mau bilang tidak? Tingxiang. Tidak mungkin. Aku Ham. Apa? Kau mau jual mahal padaku? Jika bukan karenamu dan Roy punya golongan darah yang sama. Bagaimana mungkin aku The menahanmu? film was translated and narrated by M Media. Ayah. Song Sensai, ayah dari Song Huiran. Song Huyan, cepat berikan aku 30.000 perak. Ayah. Selain meminta uang, kapan lagi kau ingat bahwa kau punya anak perempuan seperti itu? Kamu menikah dengan keluarga gubernur. Uang sedikit ini, bukankah mudah bagimu untuk mendapatkannya? Menangis, dasar pembawa siang, membunuh ibumu, dan kamu masih ingin membunuhku. Benarkah begitu? Berhenti berpura-pura di sini. Cepat berikan uangnya padaku. Tapi kau harus memberitahuku. Untuk apa kau butuh 30.000? Berhenti menomel. Berikan uangnya sekarang. Kalau tidak, aku akan membuat keributan di rumah gubernur. Dan lihat siapa yang akan kehilangan luka nanti. Tidak, tidak. Beri aku waktu untuk bersiap. 3 hari. Aku pasti akan memberikannya padamu dalam 3 hari. Ya, 3 hari. Nona, ini gelang dari mas kawinmu. Apa kau benar-benar akan menggadaikannya? Tapi ayah, dia meminta 30.000 perak. Song Huiran. Istriku, Jiang Tingsheng, kau benar-benar sampai menggadaikan perhiasan. Kau benar-benar membawa kehormatan bagi wajahku. Tingxiang, aku tidak. Biar ku jelaskan. Jelaskan apa? Jelaskan bahwa kau menggunakan uangmu sendiri untuk menghidupi pria di luar. Tuan ketiga, ini semua untuk Tuan. Tidak, bukan. Aku sedang bicara dengan nyonya. Kapan giliranmu? Kau pelayan, menyela. Apa kau mau mempelajari kembali aturan rumah? Tidak peduli untuk apa kau melakukannya. Simpan pikiranmu untuk dirimu sendiri. Berhenti mempermalukanku. Tingxiang, aku tidak. Sungguh. Juga. Awasi ayahmu yang menjijikkan itu. Jika dia berani membuat masalah lagi, aku akan menyuruh seseorang mematahkan kakinya. Seseorang. Ya, Bawa nyonya kembali ke rumah. ya, tuan ketiga. Nyonya, silakan. Bagaimana, Huiran? Apa kata Dokter Lei? Baek Fen, aku hamil. Apa? Apakah Jiang Tingxian tahu kau dan dia? Kita baik-baik saja. Benarkah, Huiran? Tapi aku merasa kau tidak bahagia. Aku memang tidak lagi bahagia. Tapi Jiang Tingxiang, sebagai gubernur, memiliki kekuasaan yang besar. Aku tidak ingin kau menderita. Bahkan sedikit pun lagi karenaku. Uang yang kuminta, bagaimana persiapannya? Ayah, itu bukan The jumlah film was kecil yang kau minta. translated and narrated Kau harus by memberiku M waktu. Media. Kenapa? Menjadi istri gubernur dan melupakan aku, ayahmu sendiri. Orang-orang di kediaman gubernur tidak maha kuasa. Tahu-tahu, selain itu, Aku tidak peduli. Aku hanya punya satu anak perempuan sepertimu. Kamu harus menjagaku. jika Tingxiang tahu tentang keberadaan anak ini,
Akankah dia menyukainya? Apa yang kau lakukan di sini? Ting Xiang, jika kita punya anak, akankah kau menyukainya? Kau pantas. Kakak Ting Xiang. Ada apa? Luoye, kau harus berbaring dan istirahat. Kau begitu enggan melepaskannya. Kakak Ting Xiang, Wiran pasti merindukanmu. Mengapa kalian berdua tidak kembali ke mansion? Aku bisa mengurus diriku sendiri. Jangan khawatir. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan tetap di sini bersamamu. Kau istirahatlah yang baik. Kau masuk kembali ke sana. Tetap di tempat. Jika kau mengatakan hal-hal tak berdasar itu lagi, aku tidak akan mengampunimu. Ting Xiang, mungkin kita benar-benar sudah sampai di akhir. Nyonya, ini adalah surat perjanjian cerai. Lihatlah, apakah ada hal lain yang perlu ditambahkan? Biar kulihat. Rumah gubernurku ini sekarang apa? Apa sembarang orang bisa masuk? Kenapa kau kembali? Kenapa? Aku kembali ke rumah dinasku sendiri. Apa aku butuh izinmu? Aku ingin melihat orang macam apa yang menggodamu. Sampai kau ingin bercerai denganku setiap hari. Hanya hal semacam ini, bahkan tidak sebaik Lu Bevan. Hentikan. Bukan seperti yang kau pikirkan. Lalu apa? Dia pengacara yang kusewa. Benar, Tuan Ketiga. Anda salah paham. Jiang Ting Xiang, mari kita bercerai. Aku tidak mau apapun. Tanda tangani saja dengan senang hati. Di masa depan, kita masing-masing akan menikah dengan pasangan kita sendiri. Dan tidak ada hubungannya satu sama lain. Jiang Ting Xiang, lepaskan aku. Tuan Ketiga, ini tidak pantas, Kak. Masih berlanjut. Mau lihat gambar erotis langsung? Ting Xiang, apakah kau mencoba memaksaku mati? Kenapa tiba-tiba kau ingin bercerai? Setelah kita bercerai, kau bisa secara terbuka dan jujur dengan Nona Su. Song Huilan, jangan pikir aku tidak tahu pikiran-pikiran kecilmu itu. Mau bercerai, satu pria tidak bisa memuaskanmu? Benar? Sudah 3 tahun, aku sudah muak. Jiang Ting Xiang, aku tidak menginginkanmu lagi. Sekarang kau mau bercerai. Jangan mimpi. Lepaskan aku, Tuan Ketiga. Apa yang kau lakukan? Cepat, turunkan Nona muda. Dia punya. Sungguh nona yang payah. Kau belum cukup belajar. Kalian benar-benar punya ikatan mendalam antara tuan dan pelayan. Hari ini, aku akan membiarkan kalian berdua mendapat pencerahan yang baik. Lepaskan aku, Tuan Ketiga. Lepaskan aku. Kulihat kau masih keras kepala. Begitu bersemangat. Kalau begitu kelaparanlah 2 hari. Jiang Ting Xiang, kamu bercanda, kan? Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kenapa aku tidak bisa? Belum ada apa-apa. Apa itu yang tidak bisa dilakukan gubernur ini? Lagi pula, kau akan menceraikanku. Tuan Ketiga, Nona, dia... Tidak, Nyonya sudah hamil. Dia tidak tahan siksaan seperti itu. Kau pikir aku akan percaya itu? Jiang Ting Xiang, aku mohon padamu. Jangan pergi. Biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar. Jiang Ting Xiang. Aku hamil. Tapi itu anakmu. Nona. Awasi dia baik-baik. Jika aku tahu siapa yang memberinya makan, atau dia kabur, aku akan menembaknya. Ya, Nona, jangan lihat. Tuan tidak akan pernah kembali. Xiaolan. Mengapa semuanya jadi begini? Aku lelah. Gubernur. Pergi ke kediaman Su. Seharusnya baik-baik saja. Untuk apa aku menginginkannya? Jiang Ting Xiang, aku mohon padamu. Jangan pergi.
Biarkan aku keluar. Kakak Tingxiang, kau datang juga akhirnya. Aku sangat merindukanmu. Tubuhmu belum pulih. Dan kau sibuk dengan ini. Kau sudah lama tidak makan masakanku. Cobalah. Ini toko perhiasan Long Changxiang. Kalung mutiara yang baru tiba. Aku tidak tertarik pada permata ini. Baiklah. Bagaimana pembicaraanmu dengan Huiran? Bicara apa? Tentang perceraianmu. Jangan bercerai dulu. Apa? Ada apa? Tidak. Bukan apa-apa. Aku hanya tidak ingin melihatmu melakukan hal-hal yang tidak kau sukai. Demi aku. Lagi pula, Aku tiba-tiba teringat bahwa rumah dinas gubernur masih ada tugas resmi yang harus dihadiri. Aku akan datang menemuimu lain kali. The film was Sepertinya Sang translated Huiran, and jalan itu narrated by M Media. telah memikatmu menjauh dari sini. Di masa depan, permata ini, aku ingin semuanya. Nona Su, memanggilku ke sini selarut ini. Ada acara apa? Wakil Ajudan Zheng, silakan duduk. Sejujurnya, aku benar-benar ada sesuatu yang ingin ku minta darimu. Nona Su, aku sudah cukup membantumu. Aku tahu. Tapi, kau tidak mau. Masalah kau mengambil emas dan uang itu. Masalah membiarkan buronan melarikan diri. Diketahui oleh tuan ketiga, kan? Suruoyi, ini yang terakhir kalinya. Wakil Ajudan Zheng, kau sudah membiarkan begitu banyak buronan pergi. Mulai sekarang, selama kau mengikuti rencanaku, maka itu masa depan yang menjanjikan. Sudah 3 tahun. Aku sudah muak. Jiang Tingxiang, aku mohon padamu, jangan pergi. Gubernur, semuanya sudah beres dengan Song Chengshang. Nona, Nona, Huiran. Huiran, bangun. Ada apa? Nona. Nona selalu nafsu makannya buruk. Ditambah lagi, dia sudah lama dikurung. Nona, Nonaku, Keluar. Keluar, kalian semua. Huiran. Bangun. Jiang Tingxiang, Aku akan membawamu ke rumah sakit. Jiang Tingxiang. Mari kita bercerai. Masih punya tenaga bicara soal cerai. Sepertinya tidak ada yang salah. Minum semuanya. Jangan sampai mati kelaparan di rumah dinas. Sial. Jiang Tingxiang, aku ingin bercerai darimu. Ya. Cerai. Tapi sebelum itu, aku akan membawamu melihat pertunjukan bagus. Pergi. Pergi. Tingxiang. 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 Untuk apa kamu membawaku ke sini? Menonton pertunjukan. Lihat baik-baik. Orang yang mereka kawal keluar. Siapa itu? Ayah, apa? Ada apa? Jiang Tingxiang, apa yang terjadi pada ayahku? Huiran, Huiran, selamatkan aku. Dasar jalan, kau membunuh ibu waktu itu. Dan sekarang kau ingin membunuh ayah. Song Yuxiu. Kenapa bukan kau yang mati waktu itu? Bukan kau. Pertunjukan ini. Apa kau puas? Sebenarnya apa yang ayahku lakukan? Perdagangan opium. Dia langsung termakan umpan begitu mendengar keuntungan besar. Sekarang opium ini sudah membunuh orang. Tidak. Ayahku
Ayahku tidak akan melakukan hal seperti itu. Tidak mungkin. Orang ini kutangkap di sarang opium. Jiang The Tingxiang, film was apakah kamu translated terlibat and narrated by dalam urusan M-Media. ayahku? Paling-paling, aku hanya menyebarkan sedikit informasi. Ayahmu. Tapi itu sama sekali tidak salah. Hanya bodoh. Apalagi yang bisa dia masuki, harus masuk ke opium. Jiang Tingxiang, kamu ternyata merencanakan untuk menyakiti ayahku. Aku tidak menyangka kamu orang seperti ini. Orang sepertiku. Kalau bukan karena uang yang kau berikan, bagaimana ayahmu punya uang untuk berdagang opium? Kakakmu benar sekali. Kau hanyalah pembawa sial. Apa yang kamu inginkah untuk membiarkan ayahku pergi? Aku, bagaimanapun juga, adalah gubernur militer sebuah kota. Membuatnya menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Aku masih bisa melakukan itu. Jadi, Nyonya Song yang terhormat, selamatkan. Apa kau masih tidak akan menyelamatkannya? Selamatkan. Kalau begitu berlututlah di sini dan berdoa. Setelah 1 jam, merangkak kembali ke rumah dinas sendiri. Kau, putri seorang bandar opium. Ayahmu telah menyakiti begitu banyak orang tak bersalah. Kau pantas mati. Kau adalah pembuat onar. Cepat turun. Cepat turun, pergi mati. Mati saja. Semoga seluruh keluargamu mati mengenaskan. Aku akan membuatmu membayar hutang darahmu. Jiang Tingxiang. Betapa kejamnya hati. Song Huilan. Huilan. Siapkan mobil. Pergi ke rumah sakit. Wakil Ajudan Sang. Aku beri kau waktu 1 jam. Untuk membuat pembunuh itu berlutut di hadapanku. Bei Feng. Saya di sini. Anakku. Apakah dia masih ada? Aku mohon padamu. Kamu harus menyelamatkan anakku. Wiran, kondisi anakmu tidak baik. Tapi jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik untuk merawatmu dan anakmu. Wiran, kau harus bertahan. Soal anak itu, jangan beritahu Jiang Tingxiang dulu. Bei Feng, tolong bantu aku. Ya, aku berjanji padamu. Tingxiang, sakit sekali. Sakit sekali. Tingxiang. Nona. Nona. Taan. Sialan. Kurasa kau kasihan pada Tuan. Itulah sebabnya kau melampaui batas. Jangan katakan hal seperti itu lagi. Gubernur, mengapa? Mengapa kau memperlakukan Nona kami seperti ini? Nona mudaku telah mengikutimu selama bertahun-tahun. Kau lebih memilih percaya pada orang luar daripada percaya padanya. Memanjat keluar. Kau bicara tentang Gubernur, aku mohon, tolong biarkan Nonaku pergi. Jangan menyiksanya lagi. Dia benar-benar terlalu The film was kesakitan. Apa kau translated tahu? and narrated Dia by hamil anakmu. M-Media. Kondisi istrimu sudah melewati masa kritis. Sisa urusannya, kau temui Dr. Gu. Dia adalah dokter yang merawat istrimu. Jiang Tingshan, beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini? bagaimana keadaan Huiran sekarang? Hak apa yang kau miliki untuk menanyakannya? Dia terbaring di sana sekarang. Berkat siapa? Karena aku suaminya. Dan kau bukan siapa-siapa. Aku tentu saja akan mengurus istriku. Minggir dari jalanku. Beginikah caramu menjaganya? Menjaganya sampai dia sudah diambang kematian. Apa kau tahu dia masih di sana? Masih apa? Masih sangat menyukaimu. Bajingan sepertimu, sungguh tidak pantas mendapatkan kasih sayangnya. Terlebih lagi, apakah tidak sedikit terlambat bagi gubernur militer Jian untuk menunjukkan perhatian sekarang? Pukulan yang baru saja kau layangkan itu bisa kumaafkan. Tapi jangan memancing masalah. Sepatu usang yang tidak kuinginkan. Kau buru-buru mengejarnya. Dr. Gu. Seleramu benar-benar unik. Benar-benar tidak tahu malu. Huiran ini, aku tidak akan merepotkanmu. Kau sebaiknya pergi dan lebih peduli pada itu. Norasu,
Ngomong-ngomong, dia juga dirawat di rumah sakit malam ini, di lantai 3. Urusan keluargaku. Bukan giliranmu untuk ikut campur. Apa perlu kuingatkan lagi? Aku suami Song Huyan. Dan kau bukan siapa-siapa. Jika aku tidak berpikir untuk menunggu sampai aku kembali dari belajar di luar negeri, bagaimana mungkin kau bisa? Dia untuk sementara sudah melewati masa kritis, tapi tubuhnya terlalu lemah. Cedera perut parah dan pendarahan lambung. Memerlukan observasi lebih lanjut di rumah sakit. Pastikan dia menghentikan kebiasaan narkobanya. Tuan ketiga, saya menemukan sekelompok orang yang menyebarkan rumor tentang Nyonya sore ini. Masukkan semua orang itu ke penjara untukku. Dan ngomong-ngomong, ingatkan mereka. Aku tidak mau melihat satu kata pun di koran. Kalau tidak, aku tidak keberatan menggali latar belakang mereka. Ya, Tua. Juga, masalah dengan keluarga Song, kau juga harus melapor padaku kapan saja. Selama dia dirawat di rumah sakit. Aku tidak mau terjadi apa-apa pada keluarga Song. Ting Xiang, Aku di sini, Huiran. apa yang kamu lakukan di sini? Bukan aku. Menurutmu siapa lagi? Gu Bifan. Jiang Tingxiang, bisakah kamu melepaskan ayahku? Bagaimana caranya? Ada alasan di balik tindakanku. Yang perlu kau lakukan hanyalah percaya padaku. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Itu ayahku. Jika kau ingin ayahmu aman dan sehat, maka fokuslah untuk pulih. Jiang Tingxiang, sudah berapa lama kita bersama? 4 tahun. Tapi dalam ingatanku, aku sudah 12 tahun. Nona, The film was mereka sudah mengikuti translated kita 3 and putaran. narrated by Apa M mereka masih Media. mengikuti? Ayo pergi. Jiang Tingxiang, aku benar-benar lelah. Mari kita bercerai. Ayahku di penjara. Aku berlutut di depan umum, reputasiku hancur. Rumah gubernur. Kamu mungkin tidak membutuhkan istri gubernur seperti itu, kan? Itu bukan urusanmu. Perceraian tidak masalah. Tapi kau harus ingat baik-baik. Aku memang berjanji akan membebaskan hukuman. Tapi siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi di penjara? Aku tidak bisa menjamin apapun. Jiang Tingxiang, mengapa kamu jadi seperti ini? Aku jadi seperti ini. Semuanya karenamu. Kau menyebabkan Roy tidak bisa punya anak. Bagaimana kau bisa menjadi wanita sekejam itu? Kalau begitu mari kita bercerai, akan kukabulkan. Mau lolos tanpa cedera? Mimpi saja. Mau pergi setelah kau menebus dosa-dosamu. Istriku tersayang. Losa. Aku akan datang menjemputmu untuk kembali ke rumah besar. Nona, sepertinya ini surat untukmu. Berikan padaku. Ayah,
Xiao An, apakah kamu merindukan ayah? Ya, Lihat apa yang ayah bawakan untukmu. aku paling sayang ayah. Xiao An, maafkan aku. Ayah brengsek. Adalah ayah yang tidak pantas. Tahun-tahun terakhir ini, selalu menyalahkanmu atas kematian ibumu. Dan telah membencimu selama bertahun-tahun. Kali ini, ayah bahkan mempertaruhkan nyawanya, melakukan kejahatan besar. Aku menduga bahwa ketika aku pergi ke sana, ibumu pasti akan melompat marah dan memukulku. Xiao An, ayah tidak pernah tahu bahwa aku akan menyebabkanmu menjalani kehidupan seperti ini. Ayah harus menebus dosa-dosaku. Apakah itu berarti selama tidak ada ayah, kamu akan bahagia? Ayah sebenarnya berutang maaf padamu. Kamu sebenarnya sangat luar biasa. Maafkan aku. Bisakah kamu memaafkan ayah? Di masa depan, kamu dan saudaramu harus hidup dengan baik. Saudaramu punya sifat buruk. Tolong bersabarlah dengannya. Juga, kamu harus berhati-hati pada Jiang Tingseng. Tuiran. Gawat. Paman Song, dia gantung diri di penjara. Itu tidak mungkin. Ayah bahkan memanggilku Xiao An. Dia tidak mungkin meninggalkanku. Ini pasti palsu. Ini pasti tidak benar. Ini jelas tidak benar. Jiang Tingshen, beraninya kau datang mencari Huiran. The film was translated Aku di sini and untuk menemui narrated by istriku. M Media. Aku seharusnya tidak perlu meminta izin Tuan Muda Gungkan. Huiran, apa kau baik-baik saja? Keluar. Kau, Jiang Tingshan, ayahku meninggal. Aku membencimu. Ini semua karenamu. Kamu membunuh ayahku. Ayahku belum meninggal. Dia bahkan memanggilku Xiao An. Dia tidak akan meninggalkanku. Dia tidak bisa meninggalkanku lagi. Huiran, kau mau kemana? Ayah, Xiao An datang menjengukmu. Ayah, Huiran, ayah. berhenti membuat masalah. Ayo ke rumah sakit. Ayahmu, dia sudah. Aku akan menggendongmu. Itu bukan urusanmu. Turunkan aku sekarang juga. Entah aku menggendongmu, atau jangan pergi. Buka pintunya. Ini bukan dia. Dia tidak ada di sini. Kamu pasti berbohong padaku. Aku akan mencarinya. Dasar jalan. Kalau bukan karena kau, bagaimana mungkin ayah gantung diri? Kau membunuh orang tuaku. Orang-orangku. Bukan giliranmu menyentuh mereka. Tidak. Bukan begitu. Ayahku tidak meninggal. Jiang Tingshan, keluar. Lepaskan, aku akan mencari ayahku. Huiran, tenanglah. Mari kita berikan dia perpisahan yang layak. Dia belum mati. Bagaimana mungkin dia mati? Jika kau bangun sekarang, aku akan memaafkanmu. Ayah. Aku tidak menginginkan apapun lagi. Kau bisa memukulku, memarahiku, tidak apa-apa. Perhatikan aku. Jangan tinggalkan aku. Ayah. Ayah. Kamu tepuk satu. Aku tepuk satu. Pesawat besar datang dari langit. Pesawat besar datang dari langit. Ayah, ceritakan cerita untuk Huiran. Ya, tanda tanya. Ya, ayah, ceritakan cerita untuk Huiran. Ayo, ceritakan cerita untuk Huiran. Apa gunanya kau mengatakan ini sekarang? Dia sudah mati sekarang. Kau membunuhnya. Itu kau. Song Huiran, aku belum selesai denganmu. Nona Song, turut berduka cita. Ayahmu sudah meninggal. Baiklah,
Kalian para kerabat, urus pengaturan pemakamannya. The film was translated and narrated by Aku akan M. membawamu Media. pulang. Di sini terlalu dingin. Song Huiran, bangun. Song Chengxiang sudah meninggal. Jangan main-main denganku. Dengan selamat. Kau, si pembunuh, berani-beraninya bilang aku main-main. Karena begitu, aku tidak keberatan membuat keputusan untukmu. Seseorang. Buang mayat Holy Spirit ke kuburan massal. Jangan. Apa kau bisa tenang sekarang? Jika tidak, aku tidak keberatan membantu Song Chengxiang dengan urusan setelahnya. Jika kau tidak mengatakan apa-apa, aku akan membuangnya. Hentikan. Jiang Tingxiang, tolong hentikan. Ini urusan keluarga Song kami. Kami akan menanganinya sendiri. Kita belum bercerai. Nyonya Jiang, Jiang Tingxiang, aku benar-benar menyesal bertemu denganmu. Jika bukan karenamu, semua ini tidak akan terjadi. Apakah Song Huiran kembali? Aku baru saja melihatnya di kamar mayat. Dia sudah kembali sekarang. Kamu perlu berhati-hati pada Jiang Tingxiang. makanlah sesuatu. Jika Nyonya Gubernur yang terhormat meninggal karena kelaparan, aku tidak bisa kehilangan muka. Nona, aku akan pergi mencucikan apel untukmu. Kau belum makan apapun selama berhari-hari. Aku percaya. Tuan juga tidak ingin melihatmu seperti ini. Ayah. Tentang masalah ayahku, seberapa banyak kau terlibat? Aku, Jiang Tingsan, tidak serendah itu sampai membunuh ayah mertuaku sendiri. Aku tidak akan menceraikanmu. Bisakah kau mengembalikan ayahku? Kumohon. Song Chengxiang sudah meninggal. Kalau begitu mari kita bercerai. Jangan berpikir untuk pergi dari sisiku. Apakah karena aku belum cukup baik? Aku sudah patuh seperti anjing. Kau menyuruhku berlutut, dan aku berlutut. Kau menyuruhku memberi darah, dan aku memberikannya. Berada di sisimu seperti menjadi mainan. Diinjak-injak olehmu. Digunakan seperti pelacur. Apalagi yang kau inginkan? Nona, kau tidak... Song Huiran, kau tidak perlu memikirkan apapun. Jadilah saja Nyonya Jiang. Mengenai kematian ayahmu, aku akan menyelidikinya secara menyeluruh dan memberimu penjelasan. Jiang Tingxiang. Sekarang keluargaku hancur. Kau masih tidak mau melepaskanku. Kau tidak bisa melakukannya. Nona, dia sudah. Ziolan. Jangan coba salahkan tindakanku. Atas kematian ayahmu. Lagi pula, ayahmu sudah tiada. Dan kau masih punya kakakmu. Seorang iblis. Kamu dan saudaramu harus hidup dengan baik di masa depan. Saudaramu punya sifat buruk, tolong bersabarlah dengannya. Bagaimana ini bisa dianggap ancaman? Peduli pada iparku adalah kewajibanku. Huiran, Dr. Gu tidak mendapat izin gubernur. Anda tidak bisa masuk. Huiran, kau baik-baik saja? Biarkan kami lewat. Apa aku perlu mengajarimu apa yang harus dilakukan? Aku tidak mau terus-menerus mengambil risiko diselingkuhi. Saya seorang dokter. Saya perlu memeriksa pasien. Kau tidak punya hak untuk menghentikanku. Huiran, bagaimana kabarmu? Dia sudah tidur. Katakan padaku jika ada sesuatu. Itu sama saja. Bagaimanapun, kita adalah suami istri. Keluar. Aku akan membawanya pergi. Hak apa yang kau punya? Kau sudah akan bercerai. Kenapa aku tidak tahu soal ini? Hubungan kita sebagai suami istri sangat baik. Huiran baru saja bilang, kau harus patuh mendengarkanku. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia masih berada di sisimu? Belum cukupkah kau menyakiti Huiran? Mungkin karena dia mencintaiku. Mencintaiku sampai tidak bisa melepaskan diri. Kau adalah binatang buas.
Tuiran, ikut aku. Aku akan membawamu pergi dari sini. Urusan antara aku dan istriku. Bukan tempatmu untuk ikut campur. Lepaskan dia. Biarkan aku bicara sebentar dengannya. Tuiran, bagaimana kabarmu? Kau baik-baik saja? Dokter Gu, Nona, dia tadi. Xiaolan. Gu Bifan. Aku tidak akan menceraikan Jiang Tingsheng. Aku hanya murahan. Aku hanya mencintainya. Tuiran, apakah dia memaksamu? Beritahu aku, dan aku akan membantumu. Tidak ada yang mengancamku. Pada akhirnya, kami adalah suami istri. Masalah di antara kami. Kami bisa menyelesaikannya sendiri. Kami tidak butuh orang luar ikut campur. Maaf, Bu Feng. Aku tidak bisa membiarkannya menyakiti kakakku lagi. Apa kau dengar itu? Orang luar. Apa kau pergi sendiri? Atau aku harus memintamu pergi? Nah, begitu lebih baik. Halo, Tuan dan Nyonya. Xiao Yin, Ibu. Nah, bagaimana kabarmu? Ibu di sini, jangan takut. Tenang saja. Anak itu terluka. Ya, biar ibu lihat di mana kau terluka. Ayah. Ayah. The film was translated and Ayah. narrated by M Media. Ibu, ayahku, dia. Dia memanggilku Xiaoan. Dia memanggilku Xiaoan. Tapi dia meninggalkanku dan pergi. Dia tidak menginginkanku lagi. Nah, ibu ingin kau. Kau masih punya kami. Di mana Jiang Tingsheng? Mengapa dia menjagamu? Ayah, Tuan Besar Jiing. Ini semua Tuan ketiga. Tuan ketiga yang membunuh Tuan Song. Tentang masalah ayahmu, itu tidak dilakukan oleh Jiang Tingsheng. Aku pribadi melihatnya membawaku pergi. Jika bukan dia, mengapa ayahku bunuh diri? Ini adalah catatan kasus ayahmu. Dia dijebak untuk menjual opium. Dan bahkan mengonsumsi opium. Setelah Tingsheng mengetahuinya untuk menghentikanmu, dia memasukkan ayahmu ke penjara. Itu juga untuk sepenuhnya membiarkannya terbebas dari kecanduan opium. Dia punya kekuasaan untuk menutupi langit dengan satu tangan. Bagaimana aku bisa mempercayai dokumen-dokumen ini? Lagi pula, jika memang benar seperti kata ayah, mengapa kau tidak mengatakannya saat itu? Kamu seharusnya tahu karakter Tingsheng. Karena kamu sudah memutuskan padanya. Dia enggan menjelaskan. Sebelum aku mati, kau diberitahu untuk berhati-hati pada Jiang Tingsheng. Aku merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Selama kamu memberinya waktu, Tingsheng akan memberimu penjelasan. Kau tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini lagi. Kau harus menjaga tubuhmu baik-baik. Masalah ayahmu sudah terjadi. Yang hidup harus melihat ke depan. Aku awalnya mengira Jiang Tingsheng membenci opium. Dia pasti tidak akan membiarkan Song Chengxiang lolos. Mengambil kesempatan ini, Song Huiran dan Tingsheng pasti akan menjadi musuh. Siapa sangka ada orang bodoh tiba-tiba muncul di tengah jalan, menikam Song Huiran. Akan baik-baik saja jika dia mati karena tikaman itu. Tapi dia tidak mati. Tuan ketiga memenjarakan Song Chengxiang. Itu untuk membuatnya lepas dari opium. Aku tidak ingin dia mati. Bukankah kau terlalu kejam melakukan ini? Kejam. Aku tidak akan membiarkan Song Huiran masuk. Bahkan jika dia selamat kali ini,
Aku akan membuatnya The merasakan film was nasib yang lebih buruk dari translated and kematian. narrated by M-Media. Kalau bukan karena aku. Menunjukkan pada Song Chengshang. Foto-foto menyedihkan Song Huiran. Dia tidak akan patuh pergi mati. Aku hanya ingin melihat. Sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, bagaimana mereka akan terus menjadi pasangan yang saling mencintai? Suruoi. Apa yang sudah kau lakukan sudah cukup. Wakil Ajudan Zheng, kau sudah melakukan begitu banyak untukku. Kau tidak puas menjadi wakil ajudan seumur hidup, kan? Wakil Ajudan Zheng, tidakkah kau ingin mencoba? Bagaimana rasanya menjadi seorang pria? Dasar pembawa sial, beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini? Tuan muda, kau tidak seharusnya menyalahkan sepenuhnya pada nona muda kami. Jiang Tingshem, tuan ketiga. Kematian ayahku tidak terlepas darimu. Sepasang kekasih bersekongkol satu sama lain. Aku tidak akan pernah melepaskan kalian. Wakil Ajudan Sang, Tuan ketiga. tutup mulut busuknya itu untukku. Ya, tuan ketiga. Cukup hentikan keributan ini. Ini persembahan duka untuk ayahku. Aku ingin dia beristirahat dengan tenang. Aku membuat keributan? Aku jelas-jelas membantumu. Tidak perlu. Kau, Memang benar dia membenciku. Akulah yang menghancurkan keluarganya. Nona, apa yang kau bicarakan? Kau tidak bersalah. Semoga kau tenang di sana. Rasanya menyenangkan. ayo pergi, ayo kembali ke rumah bangsawan. Aku punya Xiaolan untuk menemaniku. Kami bertiga bisa langsung kembali. Jiang Tingshan, apakah mungkin bagiku untuk setuju tidak bercerai? Tapi aku ingin pindah dari Puri. Aku harus melindungi anakku. Kau mau pindah kemana? Itu bukan urusanmu. Kau. Siapa yang mengizinkanmu? Selidiki untukku. Selidiki sampai tuntas. Aku ingin lihat. Siapa yang berani menyebabkan kematian di bawah hidungku? Para penjaga penjara yang mengawasi Song Chengshang, saya sudah menahan mereka. Mereka sedang diinterogasi dengan ketat. Wakil Ajudan Sang, aku beri kau waktu 1 hari. Dalam 1 hari, aku ingin lihat. Siapa yang bermain-main di wilayahku? Ya, Xiao Yan, Tingshan bilang kau ingin pindah. Ya, nyonya, kami sedang mengepak barang. Tercela. Jiang Tingshan, kau membawa bala bantuan. Apa yang kau kemasi? Cepat letakkan itu untukku. Xiao Yan, di luar tidak senyaman tinggal di rumah besar. Ibu, antara aku dan Tingshan, Huiran, suami istri harus saling percaya. Kalian The film berdua was sedang berkonflik. translated Kau menyuruh and Tingshan tidur di narrated ruang by kerja. M-Media. Jika kau masih belum puas, maka usir saja dia untuk tinggal di luar. Mengapa kau harus membiarkanmu pindah? Ibu, aku tahu kau mencintai dan melindungiku. Tapi apa? Sekarang ibu sudah kembali, aku tidak akan membiarkanmu disalahkan. Ayah, mengapa kau bunuh diri? Bagaimana? Dengan ibumu yang bertindak, apa yang perlu kau khawatirkan? Terima kasih, Ibu. Aku hanya berharap kalian berdua bisa bahagia. Jangan mengecewakan Xiao Yan. Pikirkan baik-baik. Jangan lakukan sesuatu yang akan kau sesali. Aku akan kembali dulu. Halo, Kakak Tingshan, ada apa? ayahku meninggal setelah ditebas karena hutang judi. Kakak Tingshan, ayahku sudah meninggal.
Aku sekarang yatim piatu. Jangan takut, kau masih punya aku. Aku akan menjagamu. Para penagih hutang itu. Mereka memblokir pintuku setiap hari. Aku benar-benar takut. Apa semua baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kak Tingsheng. Apa yang harus kulakukan? Jangan keluar akhir-akhir ini. Serahkan masalah ini padaku untuk diurus. Tingsheng, bolehkah aku tinggal di rumah besarmu beberapa hari? Aku benar-benar takut. Aku takut mereka juga akan membunuhku. Nona, apa maksud mereka dengan ini? Jangan biarkan aku tapi kau bisa membawa orang ke dalam mansion, kan? Kakak Tingsheng, haruskah aku pergi saja? Mungkin ini takdirku. Lagi pula, aku tidak ingin menyulitkanmu. Ini rumah bangsawanku. Aku akan membiarkan siapapun yang aku mau tinggal. Begitu tidak sabar. Atau, aku akan mengosongkan kamar tidur utama untukmu malam ini. Song Huiran, jangan sinis begitu. Jiang Tingsheng, aku benar-benar tidak peduli dengan kekacauan di antara kalian berdua. Lakukan apapun yang kau mau. Itu tidak ada hubungannya denganku. Jangan terlalu dipikirkan. Hari ini, karena Roy. Jangan jelaskan, aku tidak tertarik. Beritahu aku jika kau sudah memutuskannya. Aku akan segera menulis surat cerai dan mengosongkan tempat untukmu. Dan kemudian dengan hikmat mengirimimu hadiah selamat. Cukup. Kakak Tingsheng. Kau bahkan sudah mengatur pernikahan keduaku. Song Huiran, kau benar-benar murah hati. Aku beritahu kau untuk terakhir kalinya. Dia dan aku hanya teman. Tidak pernah terjadi apa-apa. Aku juga bilang aku tidak mencintaimu lagi. Bagaimana kabarmu dengannya? Itu tidak ada hubungannya denganku. Tuan ketiga, Anda terlalu mengecewakan Nona. Huiran sudah bangun. Aku baru selesai membuat makan siang. Mari makan bersama. Tapi aku tidak tahu selera Huiran. Aku membuat apa yang kakak Tingsheng suka makan. Apakah itu tidak apa-apa? Kalau begitu ulangi. Aku mau yang ringan saja, terima kasih. Roy adalah tamu, bukan pelayan. Nona. Nyonya baru saja keluar dari rumah sakit. Suroi membuat meja penuh dengan hidangan berminyak dan asin. Apa yang dia inginkan? Huiran punya kehidupan yang baik. Dia punya pelayan yang merawatnya setiap saat. Tidak seperti aku, sendirian sekarang. Bukankah kau bilang akan menjagaku? The film was Kau hanya. translated and narrated by M. Song Huiran, Media. lihatlah sikapmu. Seperti orang tanpa jiwa. Bibi-san. Ganti mejaku dengan yang lebih ringan. Jika kau tidak suka, ceraikan saja. Aku siap menandatangani kapan saja. Lagi pula, dia kehilangan banyak darah. Dia juga dianggap darah dagingku. Bukankah benar untuk menjagaku? Kau. Bibi Sang, siapkan makanan dan bawakan untukku. Melihat sepasang kekasih yang ditakdirkan ini, aku merasa mual. Aku tidak bisa menelannya. Nona Su. Bibi Zhang, menunggu kakak Tingsheng kembali. Beri aku isyarat saja. Ini sedikit untuk jerih payahmu, terimalah. Terima kasih, Nona Su. Jangan khawatir, Anda adalah dermawan saya. Tuan ketiga, semuanya mati. Semuanya... Jiang Tingsheng. Sekarang, kamu tidak bisa menjelaskannya pada Song Huiran, Kak. Orang ini selalu selangkah di depanku. Masalah ini jelas tidak sesederhana itu. Pindah. Huiran. Aku tidak bermaksud merusaknya. Hubungan antara kau dan Jiang Tingsheng. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Nona Su, tolong minggir. Aku hanya ingin mengundang nonamu untuk makan. Bagaimanapun, di tubuh kita mengalir darah yang sama. Apa kau lelah?
Jiang Tingxiang tidak ada di sini lagi. Song Huiran, kau pikir kau ini siapa? Di kediaman keluarga Jiing, kau tidak lebih dari seekor anjing peliharaan milik Tingxiang. Saat senang, kau menggodanya. Saat kesal, kau melampiaskan amarah padanya. Tuan ketiga, Anda sudah kembali. Huiran, jangan marah. Nyonya. Nyonya, Huiran, jangan marah. Ini semua salahku. Huiran, jangan marah. Ruoyi, apa kau baik-baik saja? Kakak Tingxiang, kepalaku sakit sekali. Mungkin aku seharusnya tidak datang ke sini. Mungkin aku seharusnya tetap di sana. Biarkan orang-orang menghamburkan. Ini takdirku. Jangan bicara omong kosong. Aku di sini untuk segalanya. Song Huiran, lihat perbuatan baik yang kau lakukan. Cepat minta maaf padanya. Maaf. Tuan ketiga jelas adalah Suruoyi sendiri. Diam. Song Huiran, aku bilang minta maaf padanya. Dia layak. Kakak Tingxiang tidak menyalahkan Huiran. Itu ketidaktahuanku sendiri. Dengan statusku tinggal di sini. Wajar jika Huiran tidak menyambutku. Kami hanya tidak menyambut Anda. Tapi kami tidak mendorong Anda. Xiaolan, tidak perlu bicara lagi. Apa statusmu? Selir di rumah keluarga Jiang? Suruoyi, selama aku tidak setuju, kau tidak pantas menjadi selir Jiang Mansion. Benar-benar berpikir bahwa setelah memasuki... Apa kau tahu apa yang kau bicarakan? Bagaimana aku menyentuh titik lemahmu? Jiang Tingxiang, bukankah kalian para panglima perang semuanya seperti ini? Dengan banyak selir dan kamar samping. Bukankah kau akan menjadikannya selir? The Aku film was ulangi lagi. translated and Minta narrated maaf by pada M Roy. Media. Apakah dia pantas? Tuan ketiga, tolong. Nona yang tidak sopan. Tuan ketiga, saya mohon. Song Huiran, aku pasti akan membuatmu menyesal. Bukankah kau bilang kau tidak peduli? Lepaskan aku. Atau aku tidak akan sopan. Aku ingin lihat. Bagaimana kau akan bersikap tidak sopan? Aku bilang, jangan sentuh aku. Baiklah. Aku tidak akan menyentuhmu. Letakkan guntingnya dulu. Jangan sakiti dirimu. Jiang Tingxiang, bangun. Seseorang. Jiang Tingxiang. Kakak Xiang, bagaimana kabarmu? Apa yang Anda lakukan di sini? Selamat siang, Nyonya. Apa kata dokter? Kau baik-baik saja. Tingxiang, mengapa dia ada di sini? Keluarganya sedang ada masalah sekarang. Di sini. Tinggal sementara. Kalau begitu biarkan dia tinggal di hotel. Mungkinkah Anda juga ingin belajar cara-cara panglima perang lainnya? Ibu. Bukan berarti rumah ini tidak bisa menampungnya. Dunia sedang kacau sekarang. Ruoyi adalah seorang gadis. Tidak aman baginya. Tinggal di hotel. Anda adalah pria beristri. Dia bijaksana. Dia seharusnya menjauhi Anda. Jangan merepotkan Anda dengan segalanya. Nyonya, kau salah paham tentang Tingxiang. Aku akan pindah dalam beberapa hari. Apa yang saya katakan kepada Anda? Ingin menjadi selir di rumah besar Jing kami? Mengapa terburu-buru? Kalau begitu terima saja labelnya. Nyonya. Tidak. Kakak Tingxiang dan aku tidak bersalah. Ibu. Ruoyi adalah tamu. Jangan bicara sekasar itu. Apakah itu kasar? Beberapa orang. Tulang mereka penuh dengan kelancangan. Ruoyi. Kau kembali ke kamarmu dulu.
Dia harus pergi. Rumah besar jin kami tidak bisa menampung Buddha besar ini. Ibu, Ruoi ada di sini justru karena dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Itu sebabnya dia di sini. Keluarga Jiang kita begitu besar. Tidak bisakah menampung orang yang menyedihkan? Jieng Tingxiang. Ibu, lupakan saja. Aku lelah. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Aku akan pergi mengurusnya dulu. Huiran, jangan khawatirkan hal-hal ini. Jaga kesehatanmu dulu. Ibu akan membelamu. Kakak Tingxiang, kau kembali. Kakak Tingxiang, sudah selarut ini. Huiran seharusnya sudah tidur. Apakah kau mau? Aku akan tidur di ruang kerja. Sepertinya aku masih perlu menambah bahan bakar ke dalam api. Song Huiran, aku akan membuatmu keluar dari rumah besar Jiing. Ini adalah buku bergambar favorit nona muda kami. Jangan biarkan dirusak oleh orang-orang yang tidak terhormat. Xiaolan, di mana orang itu? Seharusnya anjing saja. Song Huiran, siapa yang kau maki? Aku katakan padamu. Aku paling benci wajah merendahkanmu itu. Jika kau tidak tahan, keluarlah. Selama aku tidak menceraikannya bahkan sehari, kau, Nona Su, tidak akan pernah bisa masuk keluarga Jiang. Song Huiran, kau tahu kenapa ayahmu tiba-tiba mengakhiri hidupnya? Apa yang kau tahu? Sebenarnya, bukan masalah besar. Hanya saja, aku mengiriminya salinan foto-foto penghinaanmu selama bertahun-tahun. Untuk memberitahunya bahwa kau tidak disukai oleh kakak Tingxiang. Karena kau punya ayah yang begitu kotor dan menjijikkan. Jika kau tiada, mungkin hidupmu akan lebih baik. Siapa sangka ketahanan psikologisnya begitu buruk? Su Ruoi, kau sama sekali tidak punya hati nurani. Ya. Ayahmu, bukankah dia belum genap 50 tahun? Sayang sekali. Begitu saja menjadi sebuah pengorbanan antara kau dan Jiang Tingxiang. Kau berani memukulku? Su Ruoi, kau pantas mati. Song Huiran, kau jalang. Makhluk seperti ini pantas dipukul. Mari kita lihat kali ini, Tuan ketiga, apakah dia masih akan melindungi Anda? Kalian pergi dan beritahu dia. Lihat apakah dia percaya nona kalian. Atau percaya padaku. 3 tahun lalu, aku merancangnya sendiri. Untuk apakah dia percaya padamu? Su Ruoi, langit melihat apa yang dilakukan manusia. Apapun yang kau lakukan, kau tidak bisa mengubah fakta bahwa kakak Tingxiang mencintaiku. Di matanya, kau hanyalah alat untuk melampiaskan hasrat. Kau bilang Tingxiang mencintaimu. Lalu, mengapa dia tidak menceraikanku? Mengapa dia tidak memanggilmu ke dalam mansion? Kau sekarang hanyalah simpanan yang tidak bisa melihat cahaya matahari. Lalu kau ini apa? Seorang algojo pembunuh ayah. Kamu, bagaimana kabarmu? Aku yang tidak sengaja menabrak sesuatu. Ini bukan salah Huiran. Aku benar-benar baik-baik saja. Song Huiran, sejak kapan kamu jadi wanita cerewet? Apa yang saya lihat adalah bahwa seseorang memukul Nona Su lebih dulu. Dan kemudian keduanya berselisih. Apa yang kamu bicarakan? Bicara. Nyonya berkata, selama kalian berdua tidak bercerai sehari pun, Nona Su bahkan tidak bisa menjadi selir di rumah besar Jiing. Dan hanya bisa selamanya menjadi simpanan yang tidak bisa melihat cahaya matahari. Bibi Zhang, Anda tidak punya hati nurani. Bibi Zhang, kirim sopir untuk mengantar Woi ke rumah sakit. Aku tidak mau pergi ke rumah sakit. Wajahku. Bibi Zhang, panggil dokter Li kemari.
Kamu memang tidak pernah belajar. Tuan ketiga, kami tidak. Suruoyi melakukannya sendiri. Nona. Nona. Song Huiran, kamu benar-benar membuatku jijik. Nona sama sekali tidak menyiramnya dengan air panas. Jiang Tingxiang, aku tidak melakukannya. Singkirkan itu. Trik bermuka dua. Kamu bilang ingin menceraikanku. Tapi lalu kamu menagetkan Ruoye. Apa menurutmu itu lucu? Itu jelas dia. Dia menjebakku. Kamu masih berdalih. Aku tidak mencintaimu lagi. Aku tidak perlu melakukan itu. Kamu akan membayar harganya. Atas apa yang kamu lakukan. Jiang Tingxiang, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Pergi. Nona, Nona. Berlutut dan minta maaf. Aku sama sekali tidak akan. Baiklah, Tingxiang, Huiran. Dia pasti tidak sengaja. Diam. Berhenti berpura-pura. Kalau begitu biar aku bantu kamu. Selama kamu patuh mengakui kesalahanmu, aku akan melepaskanmu. Mengapa? Kesalahan terbesar dalam hidupku adalah jatuh cinta padamu. Dan aku seharusnya tidak menikahimu waktu itu. Menghabiskan 3 tahun sebagai ganti hasil yang tidak diketahui. Song Huiran, kamu masih tidak masuk akal. Jiang Tingxiang, jika kita tidak bertemu hari itu, betapa hebatnya itu. Jiang Tingxiang, bangun. Jangan menakutiku. Jiang Tingxiang, tidak ada yang boleh terjadi padamu. Siapa kamu? Jiang Tingxiang, tidak ada yang boleh terjadi padamu. Tunggu aku. Aku akan mencari seseorang untuk menyelamatkanmu. Selamat. Kau telah menghabiskan cintaku padamu. Jiang Tingxiang. Aku tidak akan mencintaimu lagi di masa depan. Huiran, bangun. Jangan menakutiku. Seseorang. Siapkan mobil. Antar nyonya ke rumah sakit. Dokter Gu, surat Anda. Dokter Gu, Anda. Mengapa Anda ada di sini? Ini rumah sakit. Mata-mataku ada di mana-mana. Dokter Geo kita begitu luar biasa. Tentu saja. Aku dengar perawat bilang, kamu belum makan apapun. Aku bawakan bubur obat. Makan sedikit. Terima kasih. Terakhir kali aku. Aku tahu kau punya kesulitan. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya merasa kasihan padamu. Huiran, biarkan aku membawamu pergi. Aku tidak bisa pergi. Kau masih ingin kembali ke keluarga Jiang. Apa hebatnya Jiang Tingxiang? Lihatlah kondisimu sekarang. Berapa banyak nyawa lagi yang tersisa untuk dia hancurkan. Ya, Nona. Apapun yang Anda katakan, Tuan ketiga tidak akan percaya pada Anda. Lalu apa yang perlu dirindukan dari kediaman Jing? Ziolan, Beifeng. Aku tahu kalian semua melakukannya demi kebaikanku. Apa yang kamu tahu? Beifeng, aku tidak bisa meninggalkan kakakku sendirian. Ayahku sudah meninggal. Kakakku adalah satu-satunya bagiku. Nona, lalu tuan muda, dia? Apa yang dia katakan? Apa yang membuat Anda menganggap diri Anda sebagai saudara perempuannya sendiri? Kerabat terakhir. Apa kamu sudah memikirkan anak dalam kandunganmu? Berapa banyak nyawa yang harus dia buang bersamamu? Huiran, ikutlah denganku. Aku akan membantumu dengan saudaramu. Ya, Nona. Ayo The pergi. film was translated and narrated by M Media. Ya. Beifeng, bawa aku pergi. Wakil Ajudan Sang. Tuan ketiga, Di manakah Song Huiran? ini. Tuan ketiga, itu Nona Su. Dia bilang dia merasa tidak enak badan. Biarkan aku membawanya ke rumah sakit. Dasar tidak berguna. Aku tidak akan mengizinkanmu meninggalkan bangsal satu langkah pun. Apa kamu menganggap kata-kataku hanya kentut belaka?
Tunggu apa lagi? Pergi cari dia sekarang. Ya, Song Huiran. Kamu benar-benar suka menantang batas kesabaranku. Jiang Tingshan. Aku sudah mengikutimu dengan setia begitu lama. Namun kamu memperlakukanku seperti anjing. Penghinaan yang kuderita hari ini, aku pasti akan membalasnya 2 kali lipat. Bei Feng, apakah aman di sini? Tinggal di sini tanpa khawatir. Ini adalah properti yang kuperoleh sendiri. Jiang Tingshan tidak akan tahu. Beritahu aku kapanpun kamu butuh sesuatu. Bei Feng, terima kasih. Kenapa kamu berterima kasih padaku? Aku hanya berharap kamu baik-baik saja. Saya hanya ingin segera melahirkan bayi ini. Dan menjalani hidup yang baik sambil menjaganya. Huiran, aku ingin merawat anak itu bersamamu. Bei Feng, saya sekarang. Aku mengerti. Aku bisa menunggu. Kamu juga lelah. Istirahatlah lebih awal. Bei Feng, kakakku, dia. Aku akan membantumu. Masih belum ada kabar tentang Nyonya. Apa gunanya kalian yang tidak berguna? Kalian bahkan tidak bisa menemukan seseorang. Di mana Gu Bifeng? Ju Bifeng pergi dan pulang kerja seperti biasa setiap hari. Tidak ada yang mencurigakan. Selidiki lebih dalam untukku. Ini pasti berhubungan dengan Gu Bifeng. Tapi orang-orang yang menyelidiki dan mengikutinya tidak berani menyelidiki terlalu dalam. Aku takut pihak Zichen. Aku hanya memberimu waktu 3 hari. Bawa kembali Song Huiran. Atau aku akan menembakmu sampai mati. Kakak Tingshan, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Sudah selarut ini, sebaiknya kamu istirahat lebih awal. Kakak Tingshan, aku punya cara untuk membantumu menemukan Huiran. Apa? Kamu punya cara? Bukankah Song Huiran peduli pada adiknya? Kau bisa gunakan ini untuk mengancamnya. Song Yipsiu. Ya, kau sebarkan beritanya. Dia sangat peduli pada adiknya. Dia pasti akan muncul nanti. Ya? Bagaimana bisa aku melupakan Song Yipsiu? The film was translated Wakil and ajudan Sang, narrated by pergi lakukan M. sesuatu Media. untukku sekarang. Ayah. Kenapa ayah di sini? Bocah, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku tahu. Ada masalah? Apa yang kamu lakukan hanya akan mendorongnya semakin jauh. Selagi masih ada waktu, berhenti sekarang. Kalau tidak, keluar dari kediaman Jian untukku. Aku hanya ingin dia kembali. Enya, kenapa aku tidak menyadari sebelumnya bahwa kamu tidak menggunakan otakmu saat melakukan sesuatu? Huiran, hari ini waktunya ke rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan. Saya tahu. Tapi jika kita pergi ke rumah sakit, Jiang Tingshan pasti akan mengetahuinya. Jangan khawatir, Huiran, aku sudah mengatur rumah sakitnya. Jiang Tingshan tidak akan tahu. Bei Feng, terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku melakukan semua ini dengan sukarela. Bei Feng, maaf. Saya selalu membiarkanmu. Huiran, cepatlah berkemas. Aku akan menunggumu di luar. Jam 10, aku akan menemani Wei Ran ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Song Huiran, posisi istri gubernur militer. Bukankah seharusnya kau menyerahkan tempatmu? Tanda-tanda janin saat ini stabil. Semuanya normal. Nona, saya pikir warna kulit Anda terlihat jauh lebih baik sekarang. Xiaolai, pergi ambil obat penguat kandungan yang diresepkan dokter. Ya, Rebus obatnya tepat waktu. Si kecil itu pasti akan sangat dinamis. terutama ini memberatkanmu. Kamu sudah sibuk sepanjang pagi. Kamu harus istirahat. Jangan terlalu cepat senang. Dokter juga bilang bahwa tubuhmu lemah dan kamu masih perlu memulihkan diri. Jika sesuatu terjadi lagi, jangankan anak itu, bahkan orang dewasa, tidak akan bisa diselamatkan. Jangan khawatir. Karena anakku, saya pasti akan menjaga diri saya dengan baik. Bagus, kalau kamu mengerti.
Jadi akhir-akhir ini, kalian berdua bersama. Jiang Tingxiang, biar ku katakan padamu, ini rumah sakit. Song Huiran, 3 kepatuhan dan 4 kebajikan bagi wanita. Sudah lama kamu lupakan. Begitu tidak sabar. Jiang Tingxiang, jaga bicaramu. Song Huiran, bagaimana bisa kamu begitu murahan? Bicara. Kalian berdua berselingkuh? Kamu semakin berani saja. Kembali denganku. Jiang Tingxiang, kapan kamu akan membiarkan saya menandatangani perjanjian itu? Kamu tidak mau diduakan, kan? Kamu. Song Huiran. Gu Beifen. The film was translated and Yeah. narrated by M Media. Aku harap kamu bisa menahan amarahku. Maaf, karena sudah memanfaatkanmu hari ini. Tidak apa-apa, aku rela.